Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rosinova Channel. Oke teman-teman, di sini seputaran Indodax ya. Dan pastikan teman-teman sudah mempunyai akun Indodax dan sudah kuasi ya jika mau belajar trading di Indodax. Nah oke teman-teman, langsung di videonya. Kali ini aku mau membahas gimana cara kita menentukan signal atau gimana caranya kita bisa membeli kripto di Indodax. Nah, sesuai dengan target kita biar kita bisa profit harian. Oke, di sini teman-teman tentunya harus paham beberapa kripto yang ada di Indodax. Tentukan dulu yang pertama, pilih kripto yang terbaik yang bisa ditradingkan setiap hari. Jangan asal memilih kripto. Yang kedua, pastikan kalian ngecek kripto itu sendiri yang sudah difavoritkan ke web-web atau info seputar kripto itu sendiri. Ketiga, dan pastikan jangan asal sembarang memilih kripto dengan hanya melihat persentasenya atau oh ini lagi naik, ini lagi turun, enggak ya. Tapi kalian harus melihat grafiknya kripto itu sendiri bagus enggak untuk ditradingkan. Oke, langsung saja di sini. Tentunya kalau kalian mau trading, kalian harus tahu yang namanya market posisinya sekarang. Nah, ini di sini aku pilih yang altcoin saja. Nah, di sini ada di sini persennya. Yang hijau ini naik, yang merah itu turun. Nah, pastinya teman-teman kalau sudah punya favorit koin atau misalkan contoh seperti ini yang biasa ditradingkan contoh. Nah, ditandai bintang ya. Terus teman-teman di sini juga bisa ngecek, oh ini aku mau ngecek kripto yang turunnya banyak contoh. Oke, ini 27%, 765%, 8%, tapi kenal nggak dengan koinnya, bagus nggak perkembangannya. Contoh ini kita cek, ini kok turunnya 27%. Nah, apakah bisa ditradingkan? Oke, kita cek di 15 menit seperti ini bentuk candlesticknya. Untuk di sini juga sama. Nah, ini di sini seperti ini walaupun 27%. Kenapa? Karena dia habis pump di 1 juta dan tiba-tiba langsung turun. Nah, kalau yang begini kalian bisa mencontohkan di area sini. Oh, ini setelah turun dia masih akan ada turun lagi. Nah, kalau yang seperti ini kita open posisinya di berapa? Jangan open posisi sekarang. Contoh kita ambil yang terendah aja, di sini cuma 220.000 aja. Jadi kembali ke harga semula yaitu 270. Nah, kalau misalkan mau open posisi nunggu ini turun, benar-benar turun lagi ya. Ingat yang seperti ini, kalau walaupun dia turunnya 27%, jangan dibeli dulu. Oke, langsung. Oke, di sini kan ada yang turun di 7,5%. Nah, kita cek. Nah, di sini 7,5% di satu hari, terutama kalian kalau ngecek itu di satu harinya ya. Kalau kita mau trading harian, kalau kita mau scalping itu di sini. Tapi kalau kondisi kayak gini, scalping itu enggak rekomendasi. Scalping yang rekomendasi itu kalau posisi marketnya naik, misalkan contoh seperti ini naik. Kalau turun begini itu enggak rekomendasi ya. Terus oke, di sini kita cari lagi. Ini di sini ada turun 10%. Apakah masuk untuk ditradingkan? Ini di 15 menit seperti ini, tapi di sini volume turun. Nah, di sini juga sama, ini masih akan turun, kemungkinan bisa ke di bawah 200. Nah, untuk di satu hari, nah teman-teman bisa sama, ini bisa ngecek ini seperti ini ya. Ini bisa ngecek kayak gini, ini kan bisa ngecek ya. Ini bisa ngecek 1 2 3, ini contoh-contoh. Ini bisa pump. Nah, kalau yang contoh seperti ini, kalian kalau beli di market limit order ya, ini apakah nanti bisa turun? Kalian kalau memasang yang ini, pasang aja di area sini ya. Nanti di bawah 200, misalkan harga 160, 150 atau di 100, pokoknya 150-an ribu. Kalian harus pasangnya di harga 150.000 dan memilih misalkan contoh seperti ini, pilihlah yang limit order.
dipasang seperti ini, misalkan 150. Terus teman-teman tinggal ditulis di sini jumlahnya berapa, lalu dibeli by HIDG. Ini aku mencontohkan ya, nggak menyuruh untuk membeli koin ini, cuman kalau teman-teman mau ngecek sinyal itu seperti apa. Oke, kita lanjut di beberapa kripto lain. Contohnya di sini ya, ini kan di sini juga banyak yang turunnya persenannya banyak karena udah mulai naik. Misalkan contoh SHRED ini nggak naik-naik. Terus kalau trading gimana? Nah, ini di satu hari dia pasti pump turun. Jadi kalau kalian membeli SHRED itu wajib di harga di bawah 200, ya. Harganya harus beli di bawah 200. Nah, di sini volumenya masih turun. Untuk di 1 bulan juga sama, dia nggak turun sih, cuman pergerakannya di area-area situ aja. Tapi kalau teman-teman ada modal, contohnya nih, kalian bisa beli ini kan turun ya di harga 22. Kalau bisa beli ini terakhir turun di 215. Misalkan bila bisa beli di harga di bawah 200, kalau nanti turun itu nggak apa-apa karena sempat di sini di 178, tapi setelah itu dia naik. Kalau dilihat di 1 minggu dia nggak kelihatan, nggak bisa di zoom ya, itu masih turun terus. Nah, di sini lihatin dalam 1 bulan dia pump 240.000, habis itu kembali ke terendah di 162 ya. Nah, ini terendah kemarin 222. Anggap aja misalkan kalian mau pasang harga di 200, contoh seperti ini, terus tulis aja misalkan 100.000 atau belinya 50.000. Oke, ini dapatnya 249 gitu ya, tinggal di buy SHRED seperti itu contohnya. Terus kalau sudah di sini teman-teman bisa ngecek lagi beberapa kripto. Ini kan ada turunnya 16% nih, kita cek di 16% itu apakah bagus. Nah, sama ini aku ngeceknya ngasal ya, maksudnya kriptonya nggak memilih. Nah, di sini juga sama. Kalau yang seperti ini belum tidak rekomendasi ya untuk trading seperti ini, kecuali kalian pasang di harga ini, harga di sini 1.600 ya. Nah, nggak apa-apa, tapi ini volumenya masih akan turun lagi. Terus kita cek kripto yang stabil, kayak TRX ini harganya stabil. Kenapa? Di sini kalian bisa lihat dia stabil naik turunnya seperti ini. Di 1 minggu dia juga sama, volumenya dia stabil, dia anjloknya nggak terlalu. Terus di sini masih standar. Apakah dia akan kembali ke 5.000? Kemungkinan, tapi bertahap. Untuk di 1 bulan juga dia volumenya naik ya, volumenya naik. Cuman kalau volumenya udah naik gini, ini hanya rekomendasi untuk scalping aja ya, untuk scalping dulu atau trading harian. Nah, kalau trading harian, contoh ini di sini pas turun ini kan beli. Nah, ini ternyata yang kedua turunnya cuma sampai sini, berarti dia masih akan naik lagi. Oke teman-teman, jadi caranya untuk ngecek sinyal itu seperti itu. Jadi kita tidak tergantung dengan yang paling tinggi persenannya penurunannya itu yang kita beli, enggak, tapi disesuaikan atau dicek dengan grafiknya itu sendiri, marketnya itu bagus atau enggak. Terus kita harus pintar memilih kripto yang mana yang bagus dan enggak. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.